bersih, bau harum, merapikan kasur dan sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan, melihat toko buku, melihat teman membaca koran, belajar materi, membuka buku, bahasa Indonesianya pokok pikiran. Buah jambu seperti lampu pijar, lampu menyala menjadi cerah. Sebelum kita mulai belajar, kita awali bacaan basmalah. Anak semuanya, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi yang mengulang di tema 1 yang sekarang masuk di tema 5, BPD 5, yaitu tentang pikiran pokok atau ide pokok. Sekedar mengulang, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian paragraf yang biasanya digunakan untuk menentukan ide pokok adalah bersifat teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Itu penjelasan tentang teks non-fiksi. Sekarang kita akan mencoba mencari pikiran pokok dalam sebuah paragraf. Di bawah ada sebuah contoh paragraf. Ustadz bacakan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup yang kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Tanah merupakan media untuk tumbuhan dalam kehidupan tanaman. Ini adalah contoh paragraf teks non-fiksi. Ustadz ulangi, paragraf tersebut termasuk jenis teks non-fiksi. Kalian akan mencoba menyusun langkah-langkah menentukan pikiran pokok atau ide pokok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca, ini wajib, seksama. Kemudian memisahkan kalimat utama dan kalimat pendukung. Kemudian menuliskan pikiran pokok pada kalimat utama. 3 langkah tadi adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mencari pikiran pokok atau ide pokok. Kita akan mulai mencoba. Di awal kalian sudah membaca paragraf tadi ya. Kita mulai dari langkah yang pertama. Kita membaca secara seksama. Sudah melaksanakan ya. Kemudian langkah yang kedua adalah memisahkan kalimat utama dan kalimat pendukung. Dari paragraf tersebut sudah kita pisahkan. Kalimat utamanya adalah air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kemudian untuk kalimat pendukungnya ada 3. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah sampai kata dalam tanah. Kemudian berikutnya tanah merupakan sampai kata kehidupan tanaman. Jadi langkah kedua sudah kita laksanakan, yaitu memisahkan mana kalimat utama, mana kalimat pendukung. Kemudian untuk langkah yang ketiga, menuliskan pikiran pokok pada kalimat utama. Tadi kan di awal kita sudah memisahkan ya, mana yang kalimat utama, mana yang kalimat pendukung. Kalimat utamanya, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan ya. Mari kita mencoba menuliskan pikiran pokok dengan mengambil dari kalimat utamanya. Berbeda kalimatnya, berbeda susunannya, tetapi
maksudnya sama atau tidak merubah makna. Yang pertama, air dan tanah merupakan bagian dari lingkungan, ya. Berbeda kalimatnya, tetapi maksudnya sama. Kemudian, air dan tanah bagian dari lingkungan. Berbeda lagi, tetapi maksudnya sama. Kemudian, air dan tanah bagian penting dari sebuah lingkungan dan sebagainya. Dari ketiga kalimat tadi adalah kalimat inti atau pikiran pokok dengan cara mengambil inti atau maksud intisari dari kalimat utama tadi. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita betul-betul bisa memisahkan mana yang kalimat utama, kemudian mana yang kalimat penjelas, gitu. Nah, jadi Ustaz sampaikan materi ini adalah materi mengulang di tema 1. Nanti ketika kalian belajar, kalian bisa mengulang kembali dengan melihat video pada waktu di tema 1. Kemudian ini dengan cara yang berbeda, bagaimana cara mempelajari pikiran pokok dengan cara memisahkan mana kalimat utama dan kalimat pendukung, ya. Jangan lupa untuk membiasakan membaca, kemudian belajar dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.